Ya, selamat malam. Selamat selamat malam. Jadi ini terima kasih Pak. Sebenarnya saya eh, menekankan lagi bahwa saya di sini ini ingin sharing ya, bukan karena saya beautician atau mungkin dokter kulit, bukan, tetapi karena saya sudah mengenal produk Atomy ini, skincare-nya mulai dari Atomy Buka sampai sekarang. Bahkan produk-produk lama yang dulu keluar seperti Six System, lalu sudah ganti The Fame, lalu misalnya kayak yang dulu itu ada produk calming spesial itu udah ganti dengan Dermasika atau itu, jadi saya yang sebelum mereka berganti yang baru itu saya sudah kenal dengan produk-produk yang itu. Jadi hari ini mungkin saya ingin memberikan tips-tips karena di Atomy itu kan yang ada skincare itu sebenarnya 6, tetapi saya yang satu belum pakai. Jadi mulai dari Absolute Cell Active Skincare Set, yang kedua The Fame, yang ketiga Hydra, lalu ada Dermasika Derma Real Sika, lalu ada Acne Expert, lalu yang terakhir Homemade. Cuman yang Homemade ini terus terang saya belum pakai, saya belum pernah pakai sama sekali, tetapi yang 5 ini saya sudah pakai semuanya. Nah, sebelum saya memulai slide saya, Pak, mungkin saya cerita sedikit ya, kenapa saya akhirnya mencoba semua produk Atomy. Kenapa nggak langsung, udahlah saya beli Absolute aja, kayak gitu loh. Gini sih buat Bapak Ibu di sini, kalau kita mau ketemu customer atau mereka ingin menanyakan tentang skincare, terus terang skincare ini kita nggak bisa agak sedikit riskan ya, kalau kita nggak tahu jenis kulitnya apa, kita nggak tahu dia sebelumnya pakai produk apa, dia usianya apa, kulitnya jenisnya apa. Jadi itu kita harus tahu. Jadi bagaimana kita akhirnya mengenalkan skincare kalau kita semua akhirnya tawarkan cuma satu aja yang nggak sesuai jenis kulit. Nah, saya ini kan dulu sebelum kenal Atomy itu saya 16 tahun di klinik kecantikan. Jadi masalah saya adalah jerawat. Kalau mungkin Bapak Ibu mungkin masalahnya flek atau mungkin apa, saya ini jerawat, dan nggak enaknya jerawat itu kan pertama sakit nih. Kalau flek mungkin nggak sakit ya, cuman nggak nyaman aja kelihatan hitam-hitam. Tetapi pada waktu saya ngerasa jerawat nih sakit merah-merah, nggak bagus banget lah dilihat, dan itu membuat saya itu akhirnya dari klinik satu ke klinik yang lain sampai 16 tahun lah. Dari sini saya udah mengikuti treatment macam-macam. Jadi treatment yang saya ikuti sampai kulit saya itu jadi tipis. Nah, itulah kenapa kulit saya jadi sensitif. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu itu pernah tahu treatment-treatment yang membuat kulit pengelupasan, mungkin kalau misalnya kalau saya yang masalah jerawat, biasanya mereka kasihnya kayak roller, derma roller. Jadi itu akan memang dilukai, lalu belum lagi untuk injek jerawat. Lalu kalau misalnya orang yang flek, mungkin dia laser supaya fleknya mengelupas sehingga kulit itu makin tipis dan makin tipis. Yang dikelupas itu kan cuma kulit luar aja, fleknya tetap di dalam gitu loh. Jadi sebenarnya itu yang membuat kulit kita jadi sensitif. Lah, sensitif itu bisa terjadi seperti apa sih? Nanti akan saya jelaskan. Jadi setelah saya mengalami kesensitifan ini, saya juga udah coba produk di luar klinik dokter itu sudah saya coba, mulai dari yang murah sampai yang mahal saya udah pernah coba dan tetap aja nggak nemukan yang pas. Akhirnya saya kembali lagi ke klinik dan saya nggak pernah berpikir untuk keluar dari klinik, istilahnya krim dokter lah kayak gitu. Nah, kenapa akhirnya saya ketemu Atomy? Pada waktu saya ketemu Atomy itu kan sponsor saya kasih saya Evening Care sama Six System waktu itu, The Fame lah kalau sekarang. Tetapi itu juga bekas sih, maksudnya bekas dia pakai, dibawa ke Indonesia dikasih saya coba. Tetapi kan itu skincare yang dia kasih nggak sesuai dengan jenis kulit saya. Akhirnya pada waktu saya coba itu juga tetap jerawatan, dan saya baru menemukan itu di Atomy. Ada yang namanya Acne waktu itu Easy Care namanya sebelum jadi Acne Expert. Jadi saya baru pakai itu, terus pembersihannya juga nggak bisa pakai Evening Care. Jadi baru saya jalanin semuanya, baru saya tahu oh ternyata kalau pakai ini jenis kulitnya ini, kalau misalnya jenis kulitnya ini harus pakai yang ini, pembersihan yang ini, itu sudah saya rangkum selama 3 tahun ini. Jadinya ini yang akan saya sharingkan hari ini. Oke, saya share screen ya Pak ya. Oke. Silakan Bu. Nah, mungkin Bapak Ibu kalau misalnya sudah pernah mempelajari tentang skincare Atomy itu, yang harus kita perjelas lagi pada waktu orang bertanya kepada kita, aku mau coba ini krim malamnya kah? Atau saya mau coba serumnya atau skincare-nya Atomy. Kita harus cerewet Bu, Bapak Ibu.
cerewet itu dalam arti kita harus mengenal betul apa yang harus kita rekomendasikan kepada dia. Kita harus tanyakan ke dia, kamu jenis kulitnya apa gitu loh. Ada yang kering, normal, berminyak, atau mungkin kombinasi seperti itu. Lalu semua skincare itu wajib diawali dengan pembersihan. Di Atomy itu selalu saya bilang bahwa di Atomy itu butuh double cleanser. Nggak bisa cuma pakai sabun aja tanpa ada pembersihan sebelum sabun. Nah, itu harus diawali dengan pembersihan. Lalu kita harus memilihkan skincare yang sesuai dengan jenis kulit dia. Misalnya dia jerawatan atau dia beruntusan, Bapak Ibu mau kasihkan Absolut itu nggak cocok banget. Karena saya sendiri udah coba. Pada waktu Absolut keluar di Indonesia 2018 November, saya itu langsung beli. Pengennya itu kulit saya langsung bagus kayak iklan-iklan yang dikeluarkan sama Atomy. Ternyata malah nggak jadi bagus, tambah jerawatnya keluar semua karena emang nggak cocok dengan jenis kulit yang saya punya. Lalu tahu riwayat pemakaian skincare sebelumnya, ini penting banget. Karena apa? Kalau kita punya calon member atau mereka yang ingin mencoba skincare dan dia itu memakai krim-krim dokter sebelumnya, itu pasti kulitnya sensitif. Kita nggak bisa langsung hantam evening care, langsung mau hantam Absolut, nggak bisa. Itu harus masuknya dari dermasika, pembersihan dermasika. Karena apa? Kulitnya udah sensitif banget. Mungkin Bapak Ibu pernah lihat nggak sih orang-orang yang mungkin kulitnya udah tipis, kelihatan merah banget, nggak pakai apa-apa, cuma mukanya udah merah gitu loh. Itu pernah lihat nggak? Banyak kan ya ibu-ibu itu yang kelihatan mukanya tuh merah, jadi kelihatan tipis sampai urat-uratnya kelihatan lah. Itu tipe-tipe yang sensitif banget. Bahkan pakai deep cleanser pun mereka nggak bisa. Itu karena terlalu sensitif. Jadi 4 hal ini harus penting kita tahu dari orang yang meminta skincare pada kita. Nah, itu kalau misalnya ini cuman struktur jenis kulit itu ya kandungan airnya udah pas apa belum, kandungan minyaknya udah pas atau belum, sama tingkat kepekatan kulit terhadap zat atau bahan tertentu. Nggak semua orang tuh mungkin cocok dengan kimia, tetapi untungnya di Atomy itu bahannya herbal. Harusnya itu bisa cocok semua orang, tetapi kalau dia disarankan menggunakan yang tidak sesuai dengan jenis kulitnya, maka akan menjadi tidak cocok, seperti itu. Tetapi kalau masalah herbal, bahannya saya yakin Atomy pasti akan cocok dengan kulit kita, asal kita tahu jenis kulitnya yang dibutuhkan. Nah, ini kan ada jenis-jenis kulit wajah, ada yang normal, ada yang berminyak, ada yang kering, sensitif, dan kombinasi. Jadi bagaimana sih cara kita mengetahui jenis kulit wajah kita? Jenisnya apa? Coba, mungkin ini salah satu caranya aja sih. Sebentar, ini kok mesti ada gambar gininya ya Pak ya? Saya coba stop dulu, saya keluarkan lagi ya. Kayak di tengahnya ada itulah, ini udah lancar. Oke, bisa dicoba, ini salah satu cara untuk mengetahui jenis kulit wajah kita. Jadi suruh orang tersebut atau Bapak Ibu boleh coba cuci muka nih, setelah pembersihan cuci muka dengan sabun yang memang sudah pernah dipakai. Setelah cuci muka biarkan 15 menit. Dikeringkan kan, biarkan 15 menit, kita ambil tisu nih. Tisunya dipotong-potong jadi 5 bagian. Kita coba tempelkan ke wajah kita. Jadi taruh di 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kalau dia langsung turun semua berarti kulit Anda kering. Kalau dia nempel semua dalam sekitar 5 menit itu dia nempel semua, berarti kulit wajah kita berminyak. Kalau misalnya kulit normal itu biasanya nempel sebentar dia langsung turun tisunya. Kalau kombinasi dia akan nempel di bagian T-zone biasanya 1, 2, 3 itu dia pasti nempel. Jadi itu kombinasi. Jadi yang bagian T aja yang berminyak. Jadi ini cara mengetahui jenis kulit. Nah, sekarang saya akan masuk ke jenis kulit wajah normal dulu. Tetapi yang jenis wajah normal ini saya masuknya ke remaja dulu ya. Jadi ke orang-orang yang mungkin belum pernah mencoba skincare, masih kulit-kulit yang menurut saya perawan, nggak pernah pakai apa-apa, masih bekas dari krim baby atau sabun bayi, itu kita akan memakai pengenalannya lah. Kenapa sih kita wajib double cleanser? Double cleanser di Atomy itu bisa macam-macam ya. Jadi istilahnya kenapa kita harus double cleanser itu karena begini. Waktu mungkin Bapak Ibu punya anak-anak nih yang masih remaja ya, mereka udah bilang sudah cuci muka nih pakai sabun. Tetapi pada waktu kita coba bersihkan menggunakan yang di sebelah kiri ini golongan mild eco mild. Jadi mereka itu ada mild cleansing water, yang sebelah kanannya ini adalah sabunnya. Jadi yang ini adalah pembersihan seperti deep cleanser. Jadi dia pembersihan pertama untuk cleanser pertama. Yang kedua ini sabunnya. Itu jenis
model sabun. Jadi pembersihan double cleansernya kalau kita mau pakai Ecomat untuk anak remaja boleh menggunakan mild cleansing water dan mild bubble cleanser, atau mau pakai evening care juga boleh. Jadi untuk anak-anak remaja itu biasanya kan mulai kita kenalkan skincare tuh kalau menurut saya sih mulai 12 tahun ke atas ya. Pada waktu mereka mungkin udah sekarang sih online ya. Kalau udah offline kan mereka udah di sekolah, kegiatannya macam-macam, itu kotor pasti mukanya. Kita cuma bersihkan pakai sabun. Kalau kita coba lagi bersihkan dengan setelah cuci muka nih pakai sabun, kita bersihkan pakai mild cleansing itu akan kotor banget mukanya. Jadi pakai sabun aja itu nggak bersih sebenarnya, dan itu yang menyebabkan akhirnya jadi terjadilah komedo, lalu terjadi jerawat, jadilah beruntusan dan lain-lain. Jadi pembersihan ini sangat penting. Banyak orang tanya, Bu, saya mau beli skincare. Saya pasti tanya, sudah pakai pembersihan apa? Saya pasti begitu. Kenapa? Karena menurut saya skincare dengan pembersihan, kalau skincare sebagus apapun, tapi kita tidak diawali dengan pembersihan, hasilnya tidak akan maksimal. Gimana skincare bisa masuk kalau kulit wajah kita tuh masih banyak masih kotoran, kulit mati, komedo dan lain-lain, itu tidak akan bisa membuat skincare kita masuk menyerap ke bagian terdalam dari kulit wajah kita. Jadi boleh menggunakan mild cleansing water dan evening care. Mungkin pemakaian evening care yang sudah benar sudah pernah diajarkan ya enggak Pak? Atau mungkin lihat di YouTube kayak gitu? Karena pemakaian deep cleanser dan foam cleanser ini harus benar supaya hasilnya sangat maksimal sih. Kalau nggak benar percuma sih kayaknya. Nggak apa-apa, Bu Rini bagikan aja Bu, nggak apa-apa Bu. Mungkin buat jadi tambahan aja. Jadi deep cleanser ini kita harus pakai, kita akan oleskan di wajah kita 1, 2, 3, 4, 5 tuh kita harus putar itu jadi kayak kita massage. Jadi kita harus warnanya yang tadinya putih sampai harus berubah menjadi bening, sampai dia licin, sampai kayak berminyak. Kayak kalau bisa itu sampai sudah kayak kelihatan minyak banget ya. Jadi memang deep cleanser tuh harus dimassage, massage-nya ke atas itu sampai dia licin banget, sampai berubah menjadi bening, baru kita bersihkan menggunakan tisu atau kapas. Biasa orang itu pakainya tuh kayak cuman ditotol aja, dioles sekali, sudah langsung dibersihkan. Itu tidak maksimal. Jadi deep cleanser tidak bisa masuk ke pori-pori kita untuk membersihkan sampai ke dalam. Banyak orang yang akhirnya tidak merasakan, aku udah pakai deep cleanser, udah pakai foam cleanser, kok hasilnya nggak bisa cerah ya. Pakai deep cleanser sama foam cleanser minimal 2 minggu secara rutin dengan cara yang benar, itu pasti akan menghasilkan kulit wajah pasti akan cerah. Itu saya udah jamin. Cuman kalau caranya salah ya jangan salahkan atominya. Jadi itu setelah dip lalu dibersihkan pakai tisu, boleh disiram air dulu baru pakai foam, atau saya sih kadang enggak. Jadi setelah sudah dibersihkan pakai tisu saya langsung bikin foam. Nah, foam ini harus dibikin sampai dia menjadi busa yang banyak. Jadi nggak bisa cuma ditaruh di tangan kita basahnya cuma gini aja langsung dipakai. Karena foam ini tip jenisnya kan foam, jadi dia memang harus dijadikan foam sampai dia menjadi partikel terkecil untuk bisa masuk ke pori-pori kulit wajah kita, sampai akhirnya dia bisa membersihkan sampai ke dalam. Jadi dip sama foam dengan cara yang benar, saya yakin 2 minggu pasti kulitnya cerah. Nah, kalau peeling gel, setelah itu kan kulit dikeringkan, kita pakai peeling gel. Peeling gel ini cukup seminggu 2 kali, seminggu sekali boleh, tergantung kulit wajah kita itu kusam apa enggak. Kalau kusam seminggu 2 kali, kalau sudah mulai enggak kusam, udah mulai kulit matinya udah mulai terangkat, itu boleh seminggu sekali aja. Kalau deep cleanser dengan foam cleanser pagi malam saya pakainya. Peeling gel sama peel off mask, kalau peeling gel sih seminggu 2 kali aja. Jadi kalau pemakaian peeling gel itu kulit kering, tangan kering, kita oleskan secara rata, dioles aja tanpa digosok, tunggu sekitar 2-3 menit, sekitar nggak boleh kering, nggak boleh terlalu basah. Jadi kalau mie itu nyemek-nyemek, itu setelah 2-3 menit kita baru gosok sampai dia itu mengeluarkan butiran-butiran halus seperti pengganti scrub. Kalau scrub itu kan kasar ya, kalau peeling gelnya hasilnya akan halus dan dia akan mengangkat kulit mati, bahkan bisa melembekkan komedo yang istilahnya mungkin susah diambil. Nah, setelah kita gosok sampai dia sudah habis, tidak ada buliran-bulirannya, baru kita bilas dengan air.
Itu peeling gel. Lalu untuk pemakaian peel off mask, kalau saya sebelum pakai peel off mask, saya pasti akan pakai skincare dulu. Jadi saya pakai itu semua setelah pakai peeling gel lengkap, sudah saya keringkan, saya pakai skincare lengkap, toner, serum dan lain-lain, pokok sampai lengkap, saya baru tutup dengan peel off mask. Dan biasanya saya memang maskeran setiap malam. Sekarang saya pakai setiap malam sih, karena saya suka banget dengan teksturnya setelah dia dikelupas, kulit jadi lebih lembab, lebih kenyal, lebih halus, lebih glowing dan lain-lain. Itu peel off mask. Jadi peel off mask apakah dipakai seminggu sekali aja atau 2 kali? Enggak, boleh tiap hari. Itu aman banget. Bahkan hasil kelupasan peel off mask itu bisa Anda taruh di tanaman untuk dia bisa menjadi pupuk tanaman. Jadi ini pembersihan yang wajib banget dilakukan lah. Kalau mud cleansing water dengan mud bubble itu simple. Kalau mud cleansing water itu dia cuman kayak cairan. Kalau misalnya teman-teman tahu pembersih yang cuman pakai kapas aja lalu bisa membersihkan make up segala, itu mud cleansing water bisa. Jadi make up bisa, deep cleanser pun make up yang waterproof pun bisa. Cuman kalau mud cleansing lebih simple karena dia pakai kapas aja, dipencet-pencet udah ada airnya, kita oleskan sampai kapas kita bersih. Jadi kalau misalnya masih kapas pertama masih kotor, ya kita ambil kapas baru lagi, kita bersihkan lagi sampai kapas itu bersih. Lalu kita cuci. Nah, cucinya boleh di mix, mau pakai mud bubble cleanser atau mau pakai foam cleanser boleh. Jadi nggak harus pakai mud bubble cleanser harus sepasang gitu, enggak. Jadi kalau saya itu dulu pakainya mud cleansing water yang ini, yang pertama ini sama foam cleanser. Karena saya nggak terlalu suka baunya yang mud bubble cleanser sih, cuman dia bagus untuk kulit-kulit anak-anak. Misalnya anak saya 5 tahun tuh mau pakai mud bubble cleanser boleh. Lalu misalnya anak-anak remaja mereka males bikin foam, nih kan harus bikin foam ya, nggak telaten, boleh langsung pakai mud bubble karena dia bentuknya sudah keluar foam. Itu. Nah, untuk skincare remaja, jadi skincare yang untuk anak-anak pemula atau remaja itu biasanya saya sarankan Hydra Brightening Set. Karena Hydra ini dia bahannya simple, dia itu menyeimbangkan minyak, menyeimbangkan air juga, jadi sangat bagus dan simple, cuman 2. Toner dengan serum jadikan 1 di Hydra kapsul ini. Itu cara pakainya gimana? Setelah kita membersihkan wajah kita tadi dengan 2 pembersihan, itu kita pakai Hydra kapsulnya, dioles rata, dibiarkan ditepuk-tepuk ringan, baru kita pakai krim. Ini dipakai pagi dan malam. Nah, untuk pagi itu wajib pakai sunscreen. Jadi mau sunscreen kalau misalnya ke anak remaja sih saya sarankan lebih yang sunscreen yang biasa aja, yang 125.000, nggak perlu pakai yang 165.000, atau sunstick. Cuman kalau sunstick sih kadang ngolesnya mungkin dia nggak rata ya. Kalau nggak semua anak tuh mungkin bisa rata gitu, tapi kalau sunscreen yang krim kan dia pasti akan rata. Nah, perawatan tambahan. Jadi tadi itu yang sudah saya jelaskan, boleh ditambahkan peeling gel. Kalau selama dia normal tidak berjerawat boleh pakai peeling gel. Jadi boleh pakai peeling gel, lalu boleh pakai peel off mask. Atau ini maaf, ini slide lama. Jadi daily mask sudah nggak keluar sekarang. Jadi abaikan saja. Nah, ini untuk anak-anak yang remaja. Bersihkan muka tadi seperti yang saya katakan, bersihkan muka 2 kali, pakai krimnya, pakai skincare, baru ditutup dengan peel off mask. Nah, peel off mask ini apa boleh sampai berapa jam sih? Kalau saya itu kadang sampai ketiduran kalau peel off mask ya malam-malam. Tetapi kalau daily mask itu yang tadi saya suruh abaikan itu sekitar 20 menit, kering nggak kering dia harus dikelupas sih. Itu kalau daily mask. Nah, sekarang masuk ke jenis kulit sensitif. Ini sangat riskan banget karena tuh orang tuh selalu bilang anak saya jerawatan, selalu bilangnya anak saya jerawatan. Tetapi mungkin mereka nggak tahu sih apa sih perbedaan jerawat dengan beruntusan. Jadi kulit sensitif tuh saya bisa bedakan menjadi 2, sensitif kering dan sensitif berminyak. Jadi kalau yang sebelah kiri ini yang tipenya seperti ini itu sensitif kering. Saking keringnya dia sampai merah-merah, gatel-gatel, dan itu biasanya terjadi dengan orang-orang yang kulitnya sangat kering banget. Lalu kalau yang kayak begini ini sensitif berminyak. Jadi ini perawatannya berbeda, skincare-nya. Kita nggak bisa samakan semua, oh begitu dia ngomong, anak saya jerawatan langsung dikasih acne. Nggak bisa. Kadang orang tuh ngomong beruntusan tuh juga dilihat jerawatan. Jadi itu kata-kata global yang dipakai orang tuh anak saya jerawatan. Padahal mungkin dia itu tipe yang beruntusan. Nah, yang kayak ini itu jerawat yang ada nanahnya atau mungkin yang kecil-kecil tapi bernanah. Jadi kalau
yang berminyak itu dia pasti ada nanahnya, lalu atau yang besar-besar seperti saya dulu. Kalau saya itu jerawatnya dulu yang besar tanpa mata dan nggak bisa dijebrot, nggak bisa dipencet-pencet sampai keluar nanah, itu nggak bisa. Jadi itu jerawat, tipe jerawat, bukan tipe jebuluntusan, dan itu memang harus pakai apa? Ini penyebabnya bisa dibaca di Google sih, sebenarnya banyak, saya juga ngambil dari Google juga. Lah, untuk perawatannya itu harus menggunakan, tidak boleh pakai deep cleanser. Untuk yang kulitnya berjerawat, kenapa tidak boleh pakai deep cleanser? Karena deep cleanser itu kan harus dioles. Dia tidak akan maksimal kalau dia tidak menjadi minyak. Sedangkan kulit-kulit yang berjerawat berminyak itu kan sangat sudah berminyak gitu loh. Jadi pembersihan yang pertama harus menggunakan mild cleansing water. Wajib. Kalau misalnya tanya boleh nggak sabun aja? Nggak boleh. Saya bilang pasti nggak boleh. Kenapa? Karena kalau kulit dia kotor, cuman pakai sabun aja nggak bersih, akhirnya jadi jerawat lagi gitu. Nah, sabunnya ini kan dalam satu set udah ada sabunnya nih, Acne Foam Cleanser. Jadi sudah pakai langsung foamnya yang ada di dalam satu set itu, pakai Acne Foam Cleanser. Itu dia bentuknya sudah foam. Perlu diingat buat Bapak Ibu, kalau kulit yang kering itu tidak boleh menggunakan jenis foam. Jadi foam cleansernya Evening Care itu jangan. Kalau kulitnya kering banget ya. Ini tadi belum masuk kering, cuman saya ngasih sekilas pengetahuan aja. Kalau tadi kenapa mild bubble cleanser itu boleh untuk kulit kering, karena dia itu sebenarnya bukan jenis foam. Dia itu cair yang dikasih tutup yang bisa bikin foam. Jadi bukan jenis foam. Kalau ini kan kelihatan foam cleanser. Kalau Evening Care juga foam cleanser. Jadi itu kulit-kulit yang normal berminyak boleh. Tetapi untuk yang kering banget, super kering, jangan menggunakan Evening Care foam cleanser. Akan jadi tambah kering, jadi kayak ketarik gitu mukanya. Nah ini pembersihan double cleansernya ya. Skincare-nya tetap pakai Acne toner. Setelah toner dioles rata, setelah agak kering sebentar pakai Acne Spot Solution. Ini yang ada pipetnya ini. Jadi Acne Spot Solution ini memang untuk area yang berjerawat aja. Total jerawat aja, ditotal pakai itu. Setelah itu sudah agak meresap, baru kita pakai acne serumnya. Itu dioles ke seluruh wajah. Ini pakai pagi dan malam. Kalau pagi wajib pakai sunscreen, dan sunscreennya harus yang 125.000 atau yang sunstick. Jangan yang 165.000. Jadi ini untuk perawatan yang sensitif berjerawat, sensitif berminyak. Jadi kulitnya berminyak. Nah, perawatan tambahannya ini nggak boleh pakai peeling gel. Kalau pakai peeling gel kan sama, dia harus harus diputar sampai akhirnya malah jadi meradang kemana-mana. Jadi bolehnya cuma pakai peel off mask. Peel off mask ini boleh setiap hari ya. Jadi misalnya dia malah saya sarankan malah setiap hari pakai peel off mask kalau memang jerawatan. Nah, ditambah spirulina. Spirulina ini jenisnya bubuk yang kita bisa buka. Bubuknya bisa dicampur dengan peel off mask. Itu sangat membantu untuk kulit-kulit yang sangat berminyak, karena dia bisa membuat kulit wajah lebih kering sih. Jadi istilahnya itu memakan minyak lah. Lalu bisa mengempeskan jerawat-jerawat. Tetapi nggak boleh terlalu sering juga, karena dia jadinya kering, kulit wajahnya jadi kering banget. Nanti malah jadi kebabas sih. Jadi peel off plus spirulina itu seminggu sekali aja. Hari yang lain tuh boleh pakai peel off aja tanpa spirulina. Kalau yang jerawatnya parah banget, istilahnya satu wajah itu jerawat semua, yang bernanah-nanah, boleh diseling juga dengan spirulina itu. Spirulina dibuka bubuknya, dicampur dengan air mineral. Beberapa tetes, asal dia bisa dicampur aja, dioleskan ke seluruh wajah. Itu juga membantu untuk mengempeskan jerawat. Itu masker spirulina tanpa peel off. Itu tetapi kalau pakai spirulina plus air itu harus dibilas dan dicuci dengan sabun. Nah, kenapa saya masukkan suplemen juga? Karena gini, ada banyak orang yang berjerawat itu dia mungkin karena masalah pencernaannya. Kalau saya sih kayaknya mungkin karena pencernaan, karena susah BAB juga kan dulu sampai seminggu 2 minggu bisa nggak BAB. Jadi memang spirulina itu wajib, vitamin C juga perlu. Pomegranate itu bisa membantu untuk penyeimbangan hormon. Kadang orang yang jerawat itu karena masalah hormon. Probiotik ini karena orang-orang yang bermasalah dengan pencernaannya, dia biasanya bermasalah di kulit wajahnya. Jadi suplemen tambahannya. Ini
Tadi sudah saya jelaskan semua sih, jadi ini adalah untuk perawatan tambahannya itu tidak disarankan menggunakan dip dan peeling gel. Untuk jerawat parah bisa ditambahkan masker spirulina, jadi spirulina plus air mineral bergantian dengan peel off mask dengan spirulina, itu yang parah banget ya. Masker ini harus dicuci dengan foam, jadi setelah pakai harus dicuci dengan foam, tetapi kalau peel off dengan spirulina nggak perlu dicuci lagi. Ini bisa dilihat di website Atomi Indonesia, sudah ada lengkap, saya ambil aja kemarin. Nah, ini yang kedua, jenis kulit sensitif kering. Mungkin kalau misalnya kayak Pak Kris ya yang di Australia pas lagi musim dingin kulit itu kan tiba-tiba jadi kering banget ya. Nah, itu yang namanya sensitif kering. Jadi dia itu tidak keluar nanah-nanahnya, dia cuma kecil-kecil aja. Lalu tanpa mata dan biasanya memang merah dan disertai gatal, atau mungkin anak-anak remaja yang suka beruntusan di dahi atau kadang cuma beruntusan kecil-kecil di pipi, itu kan sering ya anak-anak remaja. Itu boleh menggunakan Dermasika. Jadi ini penyebab aja. Lah, ini perawatannya. Perawatan kulit sensitif kering. Pembersihan pertama pakai mild cleansing water karena dia sensitif. Eco Mild ini diciptakan untuk kulit-kulit yang sensitif. Jadi mild cleansing water wajib untuk pembersihan awal nomor 1, pembersihan pertama. Yang kedua, sabunnya boleh menggunakan Dermasika Gel Cleanser atau mild bubble cleanser. Jadi boleh menggunakan salah satu sabunnya. Kalau saya sih suka banget sama Dermasika Gel Cleanser. Sampai sekarang pun saya pakai Derma Gel Cleanser. Enak banget di muka, itu bisa kenyal banget setelah cuci muka. Ini untuk pembersihannya. Skincare-nya pakai yang Dermasika Set. Jadi Dermasika Set ini ada toner, ada ampul, sama krim. Nah, untuk kulit yang sensitif ini salah satunya selain sensitif yang tadi beruntusan, itu juga sensitif yang sudah tipis kulitnya. Yang tadi bekas pemakaian krim dokter, yang terus mukanya jadi menghitam gara-gara dia lepas krim dokter, atau bekas krim merkuri, atau mungkin dia yang bekas sampai istilahnya udah tipis kulitnya yang merah-merah, itu harus pakai derma dulu. Nggak bisa kita kenalkan ke skincare. Pembersihannya harus bersih, lalu baru dia masuk ke derma. Ini olesnya pagi malam, sama pagi juga harus pakai sunscreen. Lah, mau pakai sunscreen yang mana? Kalau dia tipenya kering, boleh pakai yang 165 atau pakai yang sunscreen yang 125. 165 itu dia PA-nya ada plusnya satu lagi. Kalau yang sunscreen 125.000 itu kan PA plus cuma 3. Kalau yang 165 PA-nya 4 plus yang terakhir adalah pelembab. Jadi dia memang lebih melembabkan. Nah, ini skincare-nya. Lalu perawatan tambahannya, pakai masker peel off boleh, pakai daily mask sudah nggak ada. Peeling gel boleh nggak? Kalau misalnya dia masih gatal perih, sebaiknya enggak. Kalau misalnya dia pingin sekali-sekali, 2 minggu sekali, sesekali coba boleh, tetapi selama dia masih gatal-gatal atau tipis banget, kalau orang yang kulitnya tipis sampai merah, dia kena peeling gel-gel udah perih banget. Pakai dip aja mereka udah perih, apalagi mau pakai peeling gel yang istilahnya dia lebih keras daripada dip cleanser. Jadi suplemennya bisa spirulina, Vitse, pomegranate atau probiotik sama. Nah, ini bisa dibaca sih di website apa sih kelebihan Centella asiatica. Jadi memang terkenal apa, dan juga mendapatkan excellent bintang 5 juga dari Jerman. Oke, ini saya dulu. Jadi saya dulu itu tipe mukanya yang merah-merah karena jerawat itu yang jerawat besar-besar. Ini ya kalau dihitung jerawatnya ya 1, 2, 3, 4. Pokoknya di setiap titik ini dulu saya pasti ke dokter untuk disuntik. Disuntik satu-satu, belum di hidungnya nih bekas diinjek, belum lagi yang di pipi-pipi. Jadi dulu itu saya pakainya apa ya, mild cleansing water, foam cleanser. Waktu itu belum acne yang sekarang ya, jadi belum ada sabunnya khusus. Jadi saya pakai foam cleanser, rajin peel off mask plus spirulina untuk lalu skincare-nya saya pakai Easy Care. Ini sangat keren banget menurut saya sih. Jadi saya yang dulu nggak pernah bisa lepas dari krim dokter, sekarang udah nggak pernah masuk ke klinik kecantikan lagi. Nah, ini yang saya bilang tadi masker spirulina plus peel off. Jadi ini peel off-nya, ini spirulinanya
spirulina kan bentuknya kapsul. Nah, ini dibuka aja bubuknya, dicampur tanpa ditambah air ya. Ada yang tanya tambah air nggak? Enggak. Jadi memang pakainya kental-kental gitu sampai akhirnya dioles ke seluruh wajah. Kalau yang ini beda banget, spirulina plus air mineral. Jadi warnanya agak beda. Kalau ini kan jadi kayak ada hijau susu ya. Kalau ini hijau aja, itu spirulina plus air mineral. Itu lumayan banget itu dalam 1 hari untuk ngempeskan jerawat itu sangat bagus. Pori-pori saya itu masih besar banget dulu. Ini beberapa masih tahun lalu apa 2 tahun lalu ya. Jadi pori-pori saya itu masih besar banget. Sekarang pun sebenarnya kalau dibilang pori-pori masih besar ya masih ada pori-pori, tapi udah nggak separah dulu gitu. Ini testimoni saya. Nah, ini untuk kulit yang mulai aging. Jadi dalam arti berarti kita harus memakai skincare yang sesuai dengan usia kita. Kita nggak bisa, saya umurnya 40, saya mau pakainya Hydra, nggak nendang gitu loh, nggak cocok. Jadi kalau misalnya kita memang kulitnya normal, berminyak tidak berjerawat dan berkombinasi, kita boleh pakai pembersihannya evening care, deep cleanser, foam cleanser, peeling gel, peel off mask boleh lengkap, nggak ada masalah. Lah skincare-nya apa? Skincare-nya The Fame pasti, karena berminyak dia bisa, tetapi bukan berjerawat ya. Jadi misalnya ada orang-orang tuh yang mungkin sudah usia, lah The Fame ini mulai dipakai usia berapa sih sebenarnya? Orang yang mulai mulai aging itu kan di saat kolagen kita mulai tidak terbentuk. Orang-orang yang berusia 29 tahun, kolagen itu akan berhenti terbentuk secara alami dari tubuh kita. Nah, setelah kolagen itu berhenti, mulailah keluar masalah-masalah kulit kita. Mulailah flek, mulailah keriput-keriput, garis-garis itu mulai kelihatan. Nah, The Fame itu sifatnya anti aging. Berarti kalau misalnya mau mencegah boleh mulai dari usia ya 27, 28, ya ada yang bilang 25 bolehlah sampai akhirnya dia mencegah supaya tidak terjadi aging. Nah, ini pembersihan wajib, pemakaian untuk skincare juga boleh lengkap. Kalau yang berminyak saya sih nggak sarankan pakai nutrition cream. Karena nut cream ini dia kan lebih creamy ya, jadinya kalau mulai pakai malam pada waktu Anda tidur di AC boleh, tetapi kalau misalnya pakai siang tuh kadang kita ngerasa terlalu lembab sih. Cuman kembali ke masing-masing, boleh dicoba gimana sih. Kalau saya sih nggak terlalu nyaman dengan nude cream, pakai pagi malam tetap sama semua. Jadi pemakaiannya toner, essence, lotion, eye cream, atau eye creamnya setelah essence boleh, terserah. Jadi ini dipakai lengkap. Sunscreen-nya kalau misalnya yang berminyak normal lebih nyaman pakai yang 125. Nah, untuk perawatan tambahannya sama sih, peeling gel boleh, nggak ada masalah. Peel off mask mau pakai tiap hari juga nggak ada masalah. Itu sangat nyaman banget. Sesekali kalau misalnya berminyak boleh tambah spirulina, itu mengurangi minyak, jadi enak. Untuk yang perawatan normal, kering, kombinasi, ini yang the aging. Jadi kita masuknya ke absolut ya. Untuk double cleanser wajib banget. Itu pokoknya ini wajib lah, nggak boleh nggak, hukumnya wajib. Nah, skincare-nya udah pasti absolute cell active set. Jadi memang kulit yang normal, kombinasi kering itu boleh pakai absolut, tetapi pokok tidak berjerawat, tidak sensitif, boleh menggunakan absolut. Jadi toner, ampul, serum, lotion, eye cream, eye complex, nutrition cream itu sangat disarankan pemakaian full. Ada yang tanya, saya misalnya mau yang gampang, yang simple aja gitu ya. Ya maksimalnya paling toner, ampul, lotion. Saya mau cuma doa ya, 2 aja ya, toner sama ampul. Sampai terakhir saya cuma 1, ya sudahlah. Ampul boleh, tonernya diganti mungkin dengan 3 second beauty water atau mungkin yang baru cream mist itu. Tetapi toner itu wajib. Semua skincare kenapa ada toner? Toner itu untuk menyeimbangkan pH kulit wajah kita. Pada waktu kita udah cuci muka dengan menggunakan foam cleanser lah, dengan menggunakan Dermacika, itu pH itu akan berubah. Pada waktu pH berubah, kulit kita itu akan jadi entah jadi kering lah atau jadi makin berminyak lah. Lah, toner itu untuk menyeimbangkan pH kulit wajah kita. Itu normalnya kan di 4 sampai 6, kadang tuh bisa sampai 8. Lah itu toner itu sangat penting. Setelah double cleanser, yang wajib lagi itu ya toner itu. Plus apalagi ya sunscreen. Nah, sisanya tinggal teman-teman menyesuaikan kebutuhan. Ampul tuh kalau dibaca nih the aging tuh apa? Jadi kalau
sel aktif sendiri itu kan memang dia diciptakan teknologinya untuk mencari bagian kulit wajah kita yang rusak dan dia akan memperbaiki. Itu seperti hemohim sih. Jadi dia akan mencari dulu mana yang rusak dan dia akan memperbaiki. Itu teknologi yang luar biasa yang istilahnya mungkin yang pertama kali ditemukan sel aktif ini. Nah, dia juga ada EGF, epidermal growth factor. Untuk ini yang kulitnya udah bolong-bolong, bekas jerawat yang udah lubang-lubang itu bisa terbantu dengan ampul. Tetapi jangan berharap tiba-tiba langsung mau mulus banget kayak editan itu kita terlalu overclaim sih. Kalau menurut saya nggak akan bisa sampai semulus kalau dia istilahnya yang orang-orang tidak pernah mengalami bolong-bolong, cuman mengurangi mungkin bisa. Wajib pakai sunscreen. Sunscreennya salah, ini harusnya 165 boleh ya, yang absolut sunscreen itu boleh. Jadi boleh dipakai lengkap. Perawatan tambahan juga sama, boleh peeling gel, peel off mask, nggak ada masalah, boleh dipakai semua. Nah, ini orang-orang yang flek. Orang yang flek itu biasanya masalah kedua setelah orang yang jerawat itu biasanya flek. Orang yang keluar dari krim dokter itu biasanya dua yang terjadi, antara dia yang makin jerawat atau tiba-tiba menghitam. Kulitnya jadi kusam banget setelah nggak perawatan. Kalau perawatan dokter bagus, mukanya bisa kelihatan kinclong, tetapi pada waktu dia berhenti langsung menghitam. Kulit wajahnya langsung menghitam, langsung fleknya jadi kelihatan parah seperti itu. Itu karena krim dokter itu ya istilahnya dalamnya kita nggak ngerti lah, pokoknya kita pakai bagus, tetapi begitu kita lepas langsung terjadi masalah. Nah, untuk flek ini yang udah istilahnya parah itu pembersihan ini udah nggak bisa dihilangkan, wajib banget. Tetapi yang masih sensitif lepas dari krim dokter harus pakai derma dulu. Nah, perawatannya apa? Jadi skincare sederhananya adalah kalau pagi itu tetap toner dengan ampul dulu, karena nggak bisa spot out essence cream itu sebaiknya dipakai malam hari. Jadi ada yang bilang kalau pakai pagi hari boleh nggak? Ada yang ya dicoba aja. Ada soalnya tipe seperti saya pakai spot out essence di pagi dan di pagi hari itu bisa menggelap. Muka saya itu jadi lebih gelap. Jadi nggak ada aturan bakunya itu harus dipakai malam hari atau pagi dan malam boleh. Tetapi kembali ke Anda mencobanya gimana. Jadi toner itu wajib, ampul di pagi hari, lotion, sunscreen itu pagi hari. Malam harinya toner. Kalau misalnya di sela-selanya spot out itu mau tambah ampul lagi boleh ya. Jadi misalnya toner, ampul, spot out essence, spot out cream boleh. Itu untuk yang flek. Nah, kalau ini adalah kalau punya skincare saya sudah punya absolute set, saya punya spot out essence, spot out cream, cara pakainya gimana. Jadi istilahnya kalau pagi pakainya lengkap nih yang absolut, kalau malam ya toner, spot out essence, ampul, lotion, eye cream, baru spot out cream. Ini yang untuk perawatan malamnya kita pakai spot out. Ini bisa dibaca di web. Udah ini untuk perawatan yang de aging. Jadi memang kelihatan banget orang-orang yang mulai kerut, keriput itu kan di area mata, mulut, kalau ketawa. Terus terang saya sendiri kalau masalah mata masih males banget pakai eye cream. Tetapi harus dipakai. Ini di website semua saya ambil. Nah ini Cika nih, Maria Francisca Winata. Dia itu kan tipenya kering banget dan dulu itu dia selalu bermasalah dengan ini cakar ayam nih, 3 cakar ayam di garis matanya dia. Dan setelah dia pakai skincare-nya, evening care dan absolute, dia itu kelihatan banget perubahannya sih dan lebih kencang gitu. Nah ini sinergi ampul. Sinergi ampul ini sebenarnya kan kalau kita ngomong itu semacam boosternya. Booster untuk membuat kulit wajah itu dicepatkan, istilahnya itu diperbaiki secara cepat. Tetapi saya tidak sarankan untuk orang-orang yang belum pakai Atomy sama sekali, dia mau pakai sinergi ampul langsung, jangan. Apalagi yang bekas-bekas krim dokter, langsung biasanya itu gatel-gatel merah-merah langsung kayak orang nggak cocok ya, daripada kita nanti yang disalahkan Atomy-nya, sebaiknya enggak. Kalau orang-orang yang mungkin sudah pernah pakai, saya udah pakai evening care-nya, saya udah pakai lotion, sudah pakai toner, udah pakai serum, saya mau pakai sinergi ampul, boleh. Jadi kalau kita udah kenalan nih kulit wajah kita dengan Atomy, kita mau pakai sinergi ampul boleh. Apakah kulit sensitif? Boleh. Saya dulu pakai sinergi ampul di masa kulit saya udah tidak keluar jerawat.
Jadi saya belum tahu untuk orang-orang yang sudah masih jerawatan dia mau pakai sinergi boleh apa enggak? Mungkin enggak sih. Mungkin saya sarankan belum dulu, bersihkan dulu jerawatnya baru menggunakan sinergi ampul. Jadi sinergi ampul ini bagusnya memang saya ini lagi pakai juga, pakai yang kedua dulu, pakai yang pertama, tetapi merasa enggak nendang karena saya pakainya waktu itu pakainya gara-gara ada kecelakaan. Jadi yang Code One-nya ini, botol Code One itu dia terjadi perembesan waktu perjalanan dari Korea ke Indonesia. Waktu itu belum masuk Indonesia. Jadi saya pakainya itu belum, istilahnya nggak lengkap lah. Jadi ini pemakaian yang intensif 4 minggu. Sinergi ampul nih keren banget. Keren banget. Saya tuh sekarang pakai yang benar-benar lengkap dan saya pakainya benar-benar 1 minggu, 1 minggu, 1 minggu, 1 minggu. Kalau dulu tuh saya irit-irit. Saya pakainya itu 2 minggu, kadang 2 minggu lebih. Padahal sudah jelas-jelas maksimal 2 minggu. Jadi satu botol itu maksimal 2 minggu. Tetapi pada waktu kita pakainya itu benar-benar minggu pertama botol Code One itu 1 minggu, Code One itu 1 minggu, itu hasilnya jauh lebih kelihatan. Memang lebih sangat bagus. Dan saya merasa sekarang lagi pakai ini sudah Code 3 yang botol keempat itu merasa aduh kalau dipegang-pegang enak banget gitu. Itu sinergi ampul. Jadi bisa kelihatan lebih cerah, lebih pori-pori juga lebih tertutup, langsung kerut-kerut juga menurut saya sih lebih naik. Dan wajah saya ini kan nggak sama kanan sama kiri karena dulu saya pernah kecelakaan dan pernah jahitan di wajah kanan saya. Jadi saya ngerasa kulit wajah saya itu kalau foto begini dan foto begini tuh nggak sama gitu loh. Jadi pada waktu saya pakai sinergi ampul itu kelihatan kulit wajah itu lebih kencang, lebih narik sih, yaitu sinergi ampul. Dan itu wajib dicoba buat orang-orang yang sudah pernah pakai Atomy. Cobalah, nggak perlu takut, keren banget pokoknya kalau sinergi ampul. Jadi Code One itu untuk hidrasi, dia itu kayak mengembalikan kulit wajah kita itu ke awal dulu, kayak jadi kulit bayi dulu, itu Code One-nya. Lalu Code 0, Code One itu yang vitamin C, jadi dia berasa bau vitamin C banget. Ada yang bilang baunya tuh kayak besi yang berkarat. Enggak sih sebenarnya bau vitamin C, cuman memang lebih lengket. Pada waktu mungkin Anda merasa lengket banget untuk pakai Code One, itu campurkan ampul. Itu membuat enggak terlalu lengket dan besok itu bangun tidur kulitnya itu enak banget. Apalagi kalau kita udah pakai sinergi ampul, kita pakai peel off mask, besok itu bangun muka udah wow banget gitu loh. Code 2 itu yang emas. Jadi dia ada emas 24 karat ya. Saya nggak tahu emas gimana. Cuman dia sangat enak banget jika dia itu lebih ke kerut-kerut ya. Jadi pengencangan. Kalau yang Code 3 ini memang untuk all. Jadi istilahnya dia itu untuk anti agingnya. Sudah sih ini Cik Ika yang sudah pakai. Dia sudah pakai sampai 5 set sudah. Jadi dia sangat menyukai sinergi ampul dan memang kalau kita lihat pada waktu dia tampil kan kulitnya wow banget. Saya udah pernah ketemu juga kulitnya wow banget sih. Lah EP Booster ini pakainya gimana? Jadi saya sendiri udah beli EP Booster. Saya pakai waktu itu salah caranya. Jadi saya itu naruh. Kalau misalnya EP Booster kan ada 4 warna. Saya pakai semuanya. Jadi pakai krim sinergi udah lengkap, saya pakai yang biru, saya pakai sudah habis yang biru 5 menit, saya pakai yang putih 2 menit. Saya pakai yang merah. Itu langsung besoknya beruntusan. Jadi saya langsung taruh, nggak berani pakai EP Booster lagi. Saya belum pakai lagi sih EP Booster, cuman buat yang pakai kayak Cika itu dia ngomong pada waktu pakainya sekali aja. Jadi pada waktu kita pakai krim, kita pakai misalnya mau pakai biru atau pakai putih atau pakai merah ya udah sekali. Dia berhenti ya udah cukup, nggak perlu diulang lagi dengan EP Booster. Itu akan melihat katanya sih lebih narik ya, lebih kelihatan banget ininya. Lebih nariknya itu lebih kelihatan. Materi saya sampai di sini. Jadi ini sih testimoni aja, ini salah satu member saya. Jadi dia dulu fleknya parah banget. Memang semua butuh proses. Produk Atomy ini produk herbal. Nggak ada yang misalnya saya mau langsung laser sehari kelihatan 1 minggu nggak boleh keluar merah-merah. Pada waktu selesai laser kelihatan bagus, tetapi nggak lama kemudian kan pasti fleknya keluar lagi. Atomy berbeda. Pada waktu kita pakai perawatan untuk flek, itu dia akan mengeluarkan dulu istilahnya flek-flek yang udah tertimbun selama bertahun-tahun. Mengapa anak-anak kita yang masih remaja itu udah dibiasakan menggunakan sunscreen? Karena pada waktu mereka masih kolagennya terbentuk,
dia main di matahari nih, kayak saya nih dari kecil suka main di jalanan, matahari nggak pernah pakai sunscreen. Dia numpuk di jaringan kulit kita. Nah, kolagen kita kan masih terbentuk alami, jadi dia tidak muncul di permukaan. Begitu usia 29, 30 keluarlah itu ke permukaan. Nah, ini teman saya, dia tuh nggak pernah pakai krim dokter, tapi emang fleknya parah banget. Jadi seluruh wajah itu hitam lah. Ini pemakaian April 2019 sampai Juni berapa bulan. Jadi memang ya lama, tetapi kelihatan hasilnya tuh mukanya lebih cerah, dia benar-benar yang fleknya udah memudar. Nah, ini terakhir Agustus 2021. Ya, kalau dibilang kok lama banget ya, berapa tahun ya? Tapi kan daripada Anda ke dokter terus, di laser terus, cuman bagian kulit luarnya, kalau ini kan udah dari dalam benar-benar sudah diperbaiki. Seperti itu sih, ini testimoni terakhir. Sudah Pak Ken, mungkin kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan. Terima kasih Bu Rini atas presentasinya. Ini ada banyak pertanyaan-pertanyaan, mungkin langsung aja ya kita open Q&A. Bagi yang mau bertanya boleh langsung, atau kalau yang malu langsung silakan Anda mengetik ya. Ini ada pertanyaan dari Bu Aling di Jember. Bu Aling ini tanya, apakah kalau pemakaian sinergi ampul lalu perawatan skincare-nya dihentikan dahulu atau bagaimana pada saat menggunakan sinergi ampul? Kalau kita pakai sinergi ampul, yang tetap wajib dipakai, pembersihan wajib ya, tetap. Toner wajib. Jadi sebelum memakai sinergi ampul harus pakai toner. Pada waktu kita pakai sinergi ampul, itu langkah kedua setelah toner. Setelah itu boleh pakai yang lainnya. Jadi ampul tetap dipakai. Lalu lotion, misalnya pakai lotion, ya pakai lotion. Pakai nude cream, tetap pakai nude cream. Jadi tetap dipakai seperti biasa. Misalnya pakai spot out essence, spot out cream boleh setelah pakai sinergi, jadi tetap pakai satu rangkaian, nggak dilepas. Ada yang dulu pertama kali sinergi ampul itu keluar dan kita masih menebak-nebak, itu ada yang bilang udah berhentikan dulu, enggak, jadi tetap dipakai. Saya pun sampai sekarang tuh masih pakai. Yang pemakaian kedua ini saya pakai toner sinergi ampul, misalnya saya lagi coat 3 ya, setelah itu saya pakai ampul lagi, saya pakai lotion lagi, saya nggak pakai nude cream karena muka saya udah menurut saya udah lembab banget. Kalau pakai nude cream lebih terlalu lembab buat saya gitu. Jadi tetap dipakai Bu, tetap dipakai. Untuk sinergi ampul itu apakah boleh terus-terusan dipakai? Sinergi ampul atau ampul? Sinergi ampul. Boleh Bu, boleh. Jadi banyak leader Indonesia yang kayak Cika itu sudah pakai box kelima. Jadi tetap berhenti, dia nambah pakai lagi, berhenti pakai lagi. Tetapi sekarang kan dijual di Korea itu sudah yang satuan. Buat dia ingin, misalnya dia ingin pengencangan, jadi dia belinya pakai yang code 2. Jadi pakainya itu nggak full dari awal sampai akhir. Tetapi saya tahu kayak Tan Li Hua itu suka pakai full. Jadi 0 sampai 3 dipakai, selesai balik lagi 0 sampai 3 balik lagi. Jadi boleh macam-macam. Kalau misalnya lebih masalah di flek atau masalah di pengencangan, mungkin pakainya yang code 2 aja sama code 3 kayak gitu. Jadi boleh di setiap saat boleh Bu, nggak harus berhenti atau harus jeda, nggak, boleh dipakai terus, boleh dipakai terus. Kayak gitu Bu. Ini Bu siapa ya? Bu Aling ya. Ya Bu Aling. Boleh banget. Jadi nggak harus nunggu selesai nanti pakai apa, enggak. Kalau misalnya budgetnya ada, pakai sinergi terus boleh kok. Saya ini lagi mencoba, setelah ini habis saya sudah beli lagi yang box kedua. Karena saya pengen muka yang glowing banget ya, pengen yang bagus banget. Ya, Bu Rini, itu kalau Bu Rini begini kan banyak yang dipakai. Kita caranya tahu gimana harus produk apa yang kita pakai. Kalau tadi kan disekat-sekat untuk kulit sensitif, normal, berjerawat atau flek. Menurut saya kalau orangnya normal kan kepingin ya, wajahnya yang bagus. Apakah semua seri boleh dipakai gitu? Dan untuk pemakaiannya gimana gitu loh Bu? Kan itu tonernya ada sendiri-sendiri. Maksud saya caranya gimana ya kalau kita kepingin pakai semua, tetapi bisa nyambung begitu loh. Kalau itu kan nggak mungkin, kok toner ada seri 3 toner, semuanya serinya dibeli semua, pakainya caranya gimana gitu loh Bu?
Oh enggak Bu, jadi kalau misalnya memang mau memutuskan kulit normal nih ya, mau memutuskan pakai selama dia mungkin belum terlalu usianya belum 40 nih. Kalau The Fame itu kan usia-usia 25 sampai 35 lah menurut saya ya, sekitar segitu di mana dia anti aging supaya dia itu mencegah tidak terjadi aging. Tetapi kalau di usia 30 Anda sudah terjadi flek, udah keluar keriput-keriput ya pakainya Absolut. Kalau dia normal ya Bu, normal kering. Nah, kalau misalnya dia masih belum keluar, ada teman saya usianya 40 nggak ada fleknya, mukanya bagus ya, dia mau pakai The Fame ya nggak ada masalah gitu. Jadi ya pakainya per seri nggak, terus tonernya dibeli semua nggak. Jadi per seri, misalnya dia memutuskan pakai The Fame, boleh. Saya itu malah mix. Saya tonernya pakai tonernya The Fame, tapi saya pakai sinergi rangkaiannya. Jadi masih pakai sinergi, saya pakai ampul, saya pakai lotionnya The Fame. Karena apa? Saya ini kan sudah lembab, jadi masih termasuk jenis yang berminyak menurut saya. Saya pakainya toner sama lotionnya itu masih yang The Fame, karena tonernya The Fame ini nggak terlalu bikin lengket. Nah, untuk orang yang kulit kering, kering banget, dia kan butuh yang absolut ya, dia butuh yang nutrisinya jauh lebih banyak daripada yang The Fame. Jadi saya sudah pernah coba tonernya absolut tuh nggak bisa, jadi saya beruntusan lah, karena kulit saya kan bukan kulit kering gitu loh. Jadi kalau memang jenis kulitnya kering, Anda nggak ada masalah dengan flek, nggak ada masalah dengan keriput, Anda mau tetap pakai The Fame nggak ada Bu, nggak masalah. Tetapi kalau Anda kering, mulai flek, mulai keriput, meskipun usia Anda masih 29, 30, udah keluar semua ya pakai Absolut nggak ada masalah. Kayak gitu. Berarti mixnya sesuai dengan jenis kulitnya. Iya, betul. Iya Bu Aling. Terus kalau untuk orang yang pakai obat dokter ya, khususnya krim-krim dokter itu, ya. Kalau di tempat yang dulu itu biasanya harus ditenangkan dulu, maksudnya 3 hari atau 2 hari dia di off-kan dulu semua, pakai air dulu baru boleh pakai. Kalau untuk Atomy gimana Bu? Apakah boleh langsung? Gini, kalau saya untuk orang-orang yang lepas krim dokter, pilihannya biasanya 2. Anda mau lepas semuanya, berhenti dulu. Saya dulu tuh sampai berhenti 1 bulan kalau saya. Ada orang yang nggak sabar Bu Aling, suruh 1 bulan nggak pakai apa-apa itu kayak cacing kepanasan, nggak pakai apa-apa itu aneh gitu loh. Nah, bagaimana pada waktu dia tidak mau lepas, masuknya dari pembersihan dulu. Jadi mild cleansing water sama Dermasika gel cleanser itu untuk yang krim dokter dengan masalah kulit yang flek ya, flek atau yang merah-merah. Kalau misalnya dia masalahnya di jerawat seperti saya, misalnya lepas krim dokter langsung jerawatan parah, ya harus pakai acne. Cuman masuknya ke pembersihan dulu, nggak masuk ke skincare-nya. Jadi nanti setelah pemakaian 2 minggu dengan mild cleansing water dengan sabunnya, masuknya tuh jadi pengenalannya dari pembersihannya dulu. Setelah pembersihannya baru nanti skincare-nya masuk perlahan. Jadi toner dulu, setelah toner nanti 1 minggu baru mulai kenalan dengan ampulnya. Itu jadi dilihat perkembangan. Jadi saya selalu melihat perkembangan mereka pada waktu yang lepas krim dokter ini, karena saya pernah ngasih tahu teman saya, dia itu keluar dari satu klinik jadi jerawatan parah, lalu dia langsung pakai Atomy. Dia menyalahkan Atominya karena jerawatnya keluar parah. Saya bilang, kamu nggak pakai Atomy pun, kamu berhenti dari krim itu pasti akan jerawatan. Tapi yang disalahkan Atominya gitu. Nah dari situ saya pengalaman masuknya pelan-pelan. Cuman kalau misalnya dia masalah jerawat, pakailah masker setiap hari. Peel off mask itu penting banget untuk orang-orang yang masalah jerawatan dengan beruntusan. Itu cepat banget dengan peel off. Tetapi pembersihan, jadi pembersihan dia belum pakai skincare dulu, pakai pembersihan double cleanser, lalu malam dia pakai peel off mask. Setiap hari pakai peel off mask. Nanti kulitnya mulai kenalan, udah enak kenalannya, mulai masuk ke skincare-nya. Kayak gitu Bu Aling. Biasanya kalau dia pakai cleanser, biasanya kan perih gitu. Itu apa-apa. Kalau derma itu memang fungsinya Centella asiatica itu untuk menenangkan. Jadi dia itu dulu yang pertama sebelum derma itu namanya calming. Jadi memang untuk menenangkan. Lah derma ini memang bahannya udah yang bagus untuk menenangkan kulit-kulit yang bergejolak atau kulit-kulit yang sudah luka. Seperti itu Bu Aling. Oke, saya akan bacakan lagi pertanyaannya ya, di chat ada beberapa nih. Bu Rini, suplemen apa yang harus diminum kalau untuk bantu nutrisi kulit masalahnya jerawat dan flek? Dari Bu Hervina.
Masalahnya jerawat dan juga flek. Oke. Ya. Kalau saya, Bu, saya akan berhentikan dulu jerawatnya dulu. Karena apa? Istilahnya kalau flek itu bisa sambil perlahan ya. Kalau misalnya dia usia berapa ya, Bu ya, masih flek masih jerawat ya biasa, berarti masalah di hormon sih menurut saya. Jadi itu penting banget minum mungkin pomegranate atau dibantu dengan istilahnya kalau usianya udah maaf ya udah 45 50 tahun tuh harusnya kan hormonnya udah mulai ke kering ya, jenis kulitnya mulai ke kering gitu loh. Tetapi kalau dia masih jerawatan di usia itu berarti dia hormonnya kan masih belum seimbang. Nah, itu wajib banget dibantu dari dalam, Bu. Itu yang pertama, mungkin pomegranat. Nah, kalau untuk orang-orang yang tadi jerawat dan flek, berarti dari masalah dalam hormonnya wajib. Nah, untuk skincare-nya ya saya harus omongkan jerawatnya dulu diberhentikan dulu. Setelah jerawatnya berhenti baru kita dengan perawatan yang flek. Tetapi pada waktu orang-orang yang berjerawat ini pakai acne, dia sudah pakai satu box habis, biasanya sih kan sudah sangat mengempes ya, apalagi kalau udah rajin masker segala itu dia pasti akan kempes. Sudah boleh masuk ke perawatan untuk flek. Seperti itu. Nah, ini untuk orang-orang yang masalah flek, itu saya sarankan paling bagus itu inner collagen. Jadi inner collagen ini saya cerita lagi tadi di awal sebelum mulai saya cerita inner collagen karena saya sendiri merasa inner collagen itu sangat bagus untuk orang-orang yang kulitnya sudah rusak karena dia itu kan membangun skin barrier. Jadi inner collagen ini membangun skin barrier kita itu memperbaiki. Nah pada waktu kita udah sensitif kita terjadi flek lah itu sangat dibutuhkan suplemen untuk pembentukan kolagen kita. Seperti kayak kita jadi anak-anak di bawah usia 29 tahun yang kolagennya terbentuk alami. Jadi pada waktu Anda sudah 29 tahun ke atas, inner collagen itu wajib banget. Dan ini nggak bisa minum 1 botol, 2 botol mau lihat hasilnya bagus. Saya udah minum inner collagen itu hampir 1 tahun sih, dan hampir nggak pernah berhenti. Itu yang mungkin membuat kulit wajah saya juga sekarang nggak terlalu sensitif. Dulu kan sensitif banget. Tadinya yang berminyak banget tiba-tiba jadi kering. Dari kering tiba-tiba jadi berminyak lagi. Itu udah saya alami, makanya sabun wajah saya itu ada 2 di kamar mandi. Ada Dermasica Gel Cleanser, ada yang foam cleanser. Pada waktu muka saya berminyak banget, saya pakai yang foam cleanser. Pada waktu saya kering banget, saya pakai Dermasica. Seperti itu. Nah, kalau itu mending jerawatnya dulu Bu diperbaiki, baru ke fleknya. Dibantu dengan pomegranate. Wajib banget kalau itu, karena masalah hormonnya belum terselesaikan. Gitu, Oke. Pak. Jadi harus beli inner kolagen, lebih banyak dapat komisi ya, biar bisa rutin minum kolagen. Serius, Oke, Pak, ini itu ada. Ya, mumpung hari ini ada promo ya. Tahu masih ada nggak ya? Udah. Masih ada, Pak. Masih ada APV. ya? Oke, masih. Promo 4 kolagen, inner kolagen dengan PV yang dinaikkan ya, lebih besar. Oke, ini ada pertanyaan lagi dari Bapak Andre. Untuk kulit berminyak sekali, bagusnya pakai apa ya? Nggak berjerawat ya Pak ya, berarti kulitnya berminyak banget, pembersihannya mungkin kurang bersih Pak. Jadi istilahnya kalau berminyak banget bisa dari usia cowok apa cewek. Kalau cowok biasanya emang berminyak ya. Itu matte cleansing water wajib, foam cleanser boleh, double cleanser wajib ya Pak. Atau kalau misalnya ada sih suami saya sekarang pakai itu yang punya cowok Home Wash, cuman itu masih ada di Korea ya kayaknya ya. Home Wash. Nah, tapi kalau nggak ada pakai foam cleanser aja boleh, itu wajib pembersihan. Lalu Bapak pakai skincare-nya boleh pakai Home skincare itu kalau telaten sih ya, nggak semua cowok itu telaten menggunakan 3 langkah. Tetapi pada waktu Anda mungkin merasa pengen kulit wajahnya bagus ya boleh pakai Home itu, sama rajin masker Pak, peel off mask itu kelihatan apa ya, menyeimbangkan minyak dan air di kulit wajah kita. Itu saran saya selama dia nggak jerawatan. Jadi rajin masker, peel off mask. Kalau misalnya ada spirulina, tambah spirulina itu akan mengurangi minyak, wajah. Kalau wanita The Fame boleh Bu. Kalau misalkan dia berminyak. Boleh Pak, asal dia tidak berjerawat. Saya kan tipe berminyak yang tidak sekarang udah nggak berjerawat, jadi saya pakai The Fame. Belum bisa pakai absolut. Jadi masuklah dari The Fame dulu, nanti baru naik peringkat. Saya lagi berusaha naik tingkat nih Pak, pengennya pakai absolut. Jadi kenalan dulu. Ya. Jadi kalau yang berminyak The Fame ya Bu, kalau yang lebih cenderung kering baru ke absolut ya, karena absolut memang kandungan nutrisinya lebih tinggi ya Bu Rini ya. Betul. Oke. Betul. Ini ada yang bertanya.
Pak, Pak, halo. Tanya lagi kalau mau pakai ya, halo. Iya, halo. ya, sudah balik. Terdengar? Oke, kalau mau pakai ampul absolut yang si biru itu ya, tetap harus double cleansing atau tidak, Bu Rini? Tetap, Bu, wajib, Bu. Jadi double cleanser itu udah nggak bisa dihapuskan. Kenapa? Ampul itu kan bagus banget nih. Dalamnya itu istilahnya nutrisinya bagus banget. Tetapi kalau muka kita kotor, nggak pembersihan yang bersih, ya itu nggak akan bisa menyerap sebagus apapun dia teknologi nano yang kita gembor-gemborkan, teknologi nano dari KRI itu, kita mau pakai itu, tetapi kulit wajah kita masih kotor gitu loh. Kotor itu dalam arti masih ada kulit mati, masih kotoran-kotoran itu menempel menutup pori-pori wajah kita. Gimana ampul itu bisa masuk ke jaringan kulit wajah kita. Jadi ya double cleanser itu udah bener-bener nggak bisa dihapuskan. Anda mau pakai skincare apapun wajib double cleanser, Bu. Gitu. Oke, ini ada pertanyaan. Malam Bu Rini, anak saya usia 10, cewek ya anaknya, tapi udah menstruasi. Jadi kulit mukanya sudah mulai keluar komedo dan di area hidung seperti ada beruntusan. Pakai produk apa yang cocok? Nah. Kalau 10 tahun ini Bu, pembersihannya wajib ya, mild cleansing water sama foam cleanser lah, nggak apa-apa. Misalnya mau pakai Dermasica gel cleanser boleh sih yang simple, atau mild bubble cleanser yang pertama kali saya screen share ya. Jadi untuk anak remaja seperti ini pembersihan yang penting, Bu. Komedo itu terjadi, saya dulu kenapa bisa jerawatan karena mama saya nggak ngasih solusi untuk kulit wajah yang kotor. Jadi pada waktu anak-anak remaja itu kan butuh orang tuanya yang memberitahu ya. Jadi kalau dia udah usia 10 tahun gitu, ajari dia untuk membersihkan wajahnya. Jadi mild cleansing water itu wajib. Sabunnya boleh pilih mild bubble cleanser atau boleh pakai foam cleanser, terserah. Kalau misalnya mau jadi satu sama mamanya nggak ada masalah. Jadi misalnya ibu pakai foam cleanser ya pakai juga sama anaknya. Tapi mild cleansing waternya wajib banget. Nah, setelah pembersihan, mungkin anak-anak segitu itu kan kadang masih belum sadar untuk pakai skincare. Tetapi kalau misalnya mau dipakein skincare nggak ada masalah, boleh pakai pilihannya dua sih Bu, CeraVe atau Hydra. Jadi CeraVe itu boleh pakai krimnya itu untuk anak 10 tahun ini anak sekarang udah beda sama anak dulu sih ya. Pakai Hydra aja boleh sih Bu. Jadi toner Hydra, krimnya, terus rajin masker. Lah, komedo itu bisa terangkat dengan masker, Bu. Kadang kalau misalnya kita rajin pembersihan, komedo itu akan melunak. Beda dengan komedo keras-keras itu kalau kita nggak pernah pembersihan kan pasti sama kalau misalnya kita ke klinik nih, dimasaj dulu, lalu dipiling dulu supaya komedonya melunak. Nah, kalau kita udah rajin pembersihan, Bu, double cleanser itu pasti udah melunak Kak komedonya. Jadi tinggal kita pakai peel off mask, itu akan mulai kelupas pelan-pelan. Rajin pembersihan, Bu. Kalau anak-anak segitu udah pembersihan aja udah kelihatan bersih banget sama sunscreen. Nggak boleh lupa. Itu sih. Oke, itu untuk yang anak-anak. Ini ada lagi nih, kalau bekas bopeng, bekas jerawat, atau ini bekas jerawat juga sama. Pakai apa produknya, Bu Rini? Kalau bopeng ampul Pak. Kalau hitam-hitam bekas jerawat hitam-hitam spot out essence. Itu. Essence atau krim Bu? Essence Pak. Essence aja udah bisa. Kalau yang bekas yang hitam-hitam ya bekas jerawatnya hitam-hitam. Pakainya malam aja mesti tapi. Oke, pakainya malam aja. Jadi kalau untuk yang bolong harus ampul yang biru ya Bu? Iya. Kalau yang bopeng-bopeng ampul biru. Tetapi tetap pembersihan Pak. Nggak boleh nggak ya. Pokoknya kalau double cleanser itu udah nggak bisa ditawar ya. Jadi itu ya, sudah wajib toner. Ya. Double cleanser. Toner juga. Nah, tinggal cleansingnya ditentukan disesuaikan dengan kondisi kulit. Apakah berminyak, apakah kering, ya, apakah kombinasi berjerawat, ya itu ya Bu Rini ya. Tetapi ya, tetap harus double cleanser. Ya. Betul. Oke, lalu ada yang tanya nih, fungsi utama 3 second water apa sih Bu Rini? 3 second water. 3 second itu 3 detik yang membuat kulit wajah Anda berubah. Jadi istilahnya melembabkan, dia memberikan nutrisi untuk melembabkan itu sangat bagus banget. Lalu dulu tuh awal-awal keluar 3 second tuh orang-orang tuh yang cabi-cabi itu bisa langsung naik pipinya. Itu sih saya pakai ke suami saya dulu, saya cobakan
ditunggu berapa menit gitu dia tiba-tiba pipinya yang tadinya foto before-nya itu turun agak naik sedikit, tetapi itu hanya bertahan beberapa jam ya. Jadi bukan yang bisa dipakai terus bisa terus naik terus jadi tirus gitu, enggak. Jadi istilahnya dia pakai 3-4 jam harus disemprot lagi untuk melembabkan, Bu. Jadi saya pengganti toner juga bisa. Ada yang bilang saya nggak pakai toner, saya pakai 3 second boleh nggak? Ya boleh sih tetap, tapi gimana pun toner paling utama sih. Jadi kalau misalnya 3 second mau dipakai setelah kita pakai make up, kita mau pakai 3 second, berbeda dengan ini ya, ada dulu semprotan yang setelah kita make up terus dia membuat make up kita jadi tahan lama, bukan ya, beda. Jadi dia lebih melembabkan aja sih, melembabkan. Oke, ini ada yang nanya, Bu, apa bedanya Spot Out Essence dengan krim? Gini, mereka ini kan bekerja bersama. Kalau Spot Out Essence itu dia bekerja dari dalam. Spot Out Essence itu dia mengeluarkan dulu, kan kita udah nimbun nih. Lapisan kulit kita itu ada 7 skin barrier gitu loh. Jadi lapisan itu sudah di dalam, jadi flek itu di dalam udah nimbun lah. Pada waktu kita pakai Spot Out Essence dia kan mengeluarkan dulu yang di dalam. Lalu krimnya itu yang bekerja di luar untuk memudarkan. Kadang orang tuh bilang gini, waduh nanti takut saya kalau pakai Spot Out Essence nanti jadi fleknya keluar semua. Nah ini permasalahan orang-orang yang memakai atomi, Pak. Pada waktu mereka memakai nggak pakai krim dokter atau dia sudah flek, pada waktu dia pakai pembersihan dan pakai skincare atomi 2 minggu, mereka pasti ngomong, muka saya fleknya jadi tambah parah, ini kelihatan banget jadi tambah hitam gitu. Ini adalah salah satu fenomena di mana pada waktu kulit Anda menjadi cerah, pasti flek Anda akan kelihatan lebih jelas. Jadi karena Anda pembersihannya udah bersih, kulit-kulit matinya udah terangkat, itu membuat kulit wajah Anda lebih bersih, lebih cerah. Jadi fleknya pasti kelihatan lebih hitam. Itu jangan takut. Berarti ada perbaikan yang sudah terjadi pada waktu Anda membersihkan sekitar 2 minggu sampai 1 bulan. Kayak gitu. Jadi setelah nanti dia pakai Spot Out Essence dan krim, yang krim itu akan menyamarkan yang di luar, Pak. Jadi kalau essence bekerja di dalam, yang krim dia bekerjanya di luar, kayak gitu. Ya. Jadi saling sinergis ya, Bu ya, untuk bisa memberikan hasil yang bagus ya. Oke, ini ada yang nanya nih, smiling line, Bu, pakai apa smiling line? Garis senyum. Kalau yang mahal, Bu, ada namanya Acropas. Tapi saya juga belum pernah beli. Itu katanya yang jarum-jarum, istilahnya itu dia itu emang teknologinya itu ada jarum-jarumnya itu untuk menghilangkan kerut-kerut mata, ini lalu di sini juga. Jadi satu box itu harga 2, sekian, isinya 15 saset. Dalam satu saset itu ada untuk beberapa ini. Jadi misalnya untuk sini, untuk sini, untuk ini, untuk sini juga ya. Saya juga nggak terlalu mempelajari tentang Acropas, tetapi kalau misalnya Ibu Rina masalah smiling line ya bisa rajin dengan ya dimassage. Pada waktu kita pakai deep cleanser, lalu pakai ampul itu sambil dioles ke atas. Mengurangi sih sebenarnya harusnya bisa, karena tadi di percobaan yang kita baca di website Absolut itu sangat mengurangi kerutan yang terjadi di kulit wajah kita kalau kita rajin pakai, Bu. Atau ini iPads, Pak. Nah, iPad kayaknya sering order nih Pak Ken. iPad itu bisa, Bu. Jadi kita tempelkan di sini, bisa juga ditempel di sini, Bu. Saya soalnya nggak terlalu yang memikirkan garis-garis yang lain sih. Fokus saya lebih ke jerawat waktu itu. Jadi belum memikirkan masalah yang lain. Jadi bisa iPad juga, Bu. Kalau Acropas belum pernah saya tahu ini hasilnya. Jadi saya nggak bisa cerita juga. Tetapi kalau Acropas banyak yang testimoni. Gitu. Nah, ini ada yang nanya, Bu Aling ya. Dia tanya, mau tahu nih, Bu Rini kan problemnya dulu jerawat. Berapa lama pakai Atomi sampai jerawatnya tuh bersih, hilang seperti sekarang gitu. Ya, sebelumnya berapa lama, Bu? Kalau saya dulu karena masih mencoba-coba, Bu, agak lama. Jadi detox saya tuh breakout-nya itu sampai 3 bulan. Karena kan saya masih coba-coba tuh dari six system yang dikasih itu The Fame ya. Six system nggak cocok. Saya beli
absolut tuh langsung 2018 di absolut nggak cocok lagi. Baru akhirnya saya tahu pembersihannya yang benar, pakai mild cleansing, nggak boleh pakai deep cleanser. Dulu kan saya pakai deep cleanser terus, makanya jerawat saya nggak berhenti-berhenti lah. Untuk member-member saya yang masalah jerawat, mereka biasanya itu belum satu dos sudah bagus. Jadi dalam arti karena saya dulu mencoba-coba jadi mencari yang tepat. Tetapi karena sekarang sudah tahu harus pakai yang mana, itu biasanya 1 bulan pasti kalau rajin masker, pakainya telaten, setiap hari pakai pembersihan benar, itu 1 bulan sudah pasti berkurang, Bu. Sampai bersih sih harusnya 1 box sudah habis. Saya punya member itu dia pakai Acne itu 1 box sudah bagus, dia sekarang udah pindah ke Hydra, tambah ampul, jadi mulai naik peringkat pelan-pelan. Naik peringkat. Iya. Oke, naik. Bu Rini, ini ada beberapa leader saya yang direct ke saya. Ini katanya Ya. boleh nggak minta filenya Ibu buat pembelajaran. Boleh Pak. Nanti saya kirim ke Pak Ken ya. Ya, nanti melalui saya ya. Nah, itu Bu Rini langsung yang jawab tuh. Oke, karena di Atomi ini kita mau berbagi ya. Ilmu milik bersama ya. Saya pun Bu Rini pun suruh saya bicara di grupnya tuh untuk masalah suplemen. Saya mau berguru langsung nanti di Jakarta. Mau berguru langsung. Ya, jadi ya di Atomi ini saya dengan Bu Rini itu kita tidak upline downline ya, tapi kita bisa bekerja sama. Bu Rini ini banyak membantu grup kita ya, khususnya yang menangani PO-PO barang dari Korea. Jadi kalau barangnya lama sampai, itu orangnya tuh ya. Kadang-kadang saya sama Bu Rini sampai jam 12:30 ya Bu Rini ya. Iya Pak. Aduh, kita masih ngelisting packing barang yang siapa keselip. Kadang-kadang chat kita tuh, waduh, udah kayak novel panjangnya ya. Aduh, nyarinya pusing, kadang bisa setengah jam nyari-nyari itu. Sama chat suami saya aja nggak sepanjang sama Pak Ken Pak chatnya. Soalnya saya ngobrol langsung sama orangnya, jadi nggak pakai chatting. Ya, jadi emang ini di Atomi kita mau berbagi ya. Jadi kita tidak untuk sendiri. Ya, saya sangat senang lah hari ini Bu Rini mau membantu kita membahas mengenai skincare. Karena kan grup saya ini tergolong masih bayi ya di Atomi. Masih banyak nih anak-anak saya yang belum terlalu paham tentang produk-produknya, tentang permasalahan kulit. Mungkin mereka sedikit banyak adalah knowledge tentang kulit, tetapi kan mungkin simpang siur ya. Nah, mungkin dengan adanya meeting pada malam hari ini, Bu Rini langsung yang juga punya pengalaman dengan jerawat yang tumpah ruah gitu banyaknya dulu ya, sampai 16 tahun pergi ke klinik terus gitu ya. Nah, itu mungkin bisa menjadi masukan buat Bapak Ibu semua ya, yang punya problem sama atau punya teman, saudara, adik, anak, pacar, orang tua yang punya masalah sama. Nah, mungkin kalau masih ada yang mau bertanya, saya masih ada waktu 15 menit sebelum acara ini kita usai ya. Mungkin ada yang mau testimoni, saya sudah pakai. Aduh, ada Bu Diana nih. Ini pengagum berat Derma Cica nih. Ayo Bu Diana. Selamat malam Ibu Rini. Malam Bu. Pak Ken nggak bacain pertanyaan saya di kolom chat, jadi saya tanya langsung nih. Ya udah langsung aja dah. Oke, langsung aja Bu. Bu Rini, jadi problem kulit kita itu sama. Saya itu dulu sudah sampai berkali-kali gonta-ganti dokter. Nah, terus atas saran dari Bu Angel May, beliau saranin ke saya harus lepas dari dokter. Dan itu saya breakout parah, Bu. Bu Angel May tahu sendiri deh. Kulit saya breakout parah waktu saya lepas dokter itu kurang lebih 3-6 bulan. Dan ini Ibu Rini bisa lihat kulit saya udah jauh lebih baik. Iya, udah kelihatan beda. Masalahnya jerawat juga ya Bu dulu ya? Iya, saya dulu kulitnya sensitif banget, jerawat, terus berminyak gitu. Dan sekarang sudah mulai ketemu produk yang cocok dengan kulit wajah saya. Dan bersyukur ya Bu ya. Ya, bersyukur banget. Makanya saya ini mau, ya, saya ini seperti Bu Rina sebenarnya mau sharing ke orang-orang yang punya masalah kulit yang sama dengan saya. Tapi ya ada beberapa yang nolak sih, tapi nggak apa-apa. Ya, kita niatnya tulus ya mau bantu mereka gitu. Benar. Iya.
Nah, sekarang yang saya mau tanya, kan saya tergiur dengan ampul si biru itu. Kemarin saya beli gitu kan, pengen ngilangin kerutan-kerutan gitu. Tapi Bu Angel May bilang bahwa saya itu harus pakai set Dermariltica dulu gitu. Nah, yang saya mau tanya, apakah ketika saya menggunakan satu set Dermariltica ini boleh dicampur dengan menggunakan si biru itu, si ampul itu, absolut ampul. Tuh. Ya, Bu, luar biasa ya buat Bu Diana yang mau punya hati untuk meninggalkan krim dokter, karena nggak semua orang siap, Bu. Jadi kalau misalnya mau meninggalkan krim dokter itu harus punya kekuatan yang kita harus yakin. Kalau kita sendiri nggak yakin, akhirnya saya mau pakai separuh pakai krim yang dokter boleh nggak? Saya pakai separuhnya Atomy. Saya pasti bilang nggak usah. Jadi saya sudah tegas sama orang-orang yang kamu separuh hati. Karena apa? Nanti pada waktu dia terjadi masalah, Atomy yang disalahkan. Itu loh. Saya nggak sukanya begitu. Kalau memang kamu niat untuk keluar dari krim dokter, kamu udah tahu bahayanya. Bahkan saya tuh sampai minum pil-pil yang untuk mengeringkan kandungan itu demi jerawat, Bu, sampai yang kayak gitu, karena saking banyaknya jerawat lah. Bu Diana sampai 6 bulan lalu sudah pakai derma berapa minggu, Bu? Saya baru seminggu, belum ada seminggu Ibu Rina. Tapi udah membaikkan ya. Sebelumnya itu saya ada pakai gel cleansernya dengan Dermasica gel cleanser. Iya, mild cleansing nggak, Bu? Pembersihannya cuma gel cleanser aja? Oh, kebetulan saya ada pakai toner tapi merek lain gitu. Pakai toner tapi merek lain gitu. Sebenarnya kalau pembersihan cuma satu langkah kurang ya, Bu Diana. Jadi saya tekankan lagi, untuk pembersihan itu wajib double cleanser. Jadi kalau misalnya kulitnya sensitif, belilah mild cleansing water, pakai sabunnya Dermasica gel cleanser boleh. Nah, untuk pemakaian skincare itu kita boleh kok naik kelas nantinya. Tetapi pada waktu kita masih benar-benar sekarang ini lagi diperbaiki, ditenangkan lah istilahnya, di cooling down dulu supaya tidak terjadi breakout dan lain-lain, apalagi kita dari kimia yang sudah lama juga. Setelah kira-kira pakai 1 bulan ada perbaikan, nanti boleh pakai ampul pelan-pelan. Jadi sebenarnya sih kalau bilang kalau mau naik kelas itu biasanya 1 box habis, baru nanti naik kelas lah. Mungkin ampulnya kalau sudah habis itu kan paling kecilnya ampulnya Derma udah habis, boleh masuk ke ampulnya yang biru, Bu. Jadi jangan keburu-buru naik kelas nanti jatuh. Nanti kalau misalnya nggak cocok terus keluar lagi jerawatnya, nanti sayang kan. Mending kita pakai dulu yang Derma dulu, rajin masker juga. Misalnya udah keluar jerawat, rajin masker juga, itu sangat membantu, Bu Diana. Nanti boleh setelah Derma naik kelas boleh, nggak apa-apa. Saya juga gitu. Jadi saya dulu aslinya nggak mau lepas dari acne karena saya udah nyaman banget kan, acne tuh wangi banget ya, wangi jeruk gitu loh. Bu Diana kan tahu kalau obat-obat jerawat tuh bau belerang kan, dulu kalau krim-krim dokter kan baunya khas banget lah. Punya Acne Atomy itu bagus banget, wanginya itu jeruk. Dan saya itu udah nggak mau lepas dari itu sampai udah 2 box lebih, mau box ketiga, mukanya emang udah nggak jerawat tapi nggak bisa glowing, keluarnya nggak bisa bagus gitu loh ya, karena kan dia memang fungsinya untuk jerawat. Nah, dari situ ada yang member saya mau pinjem untuk dia pakai untuk anaknya. Akhirnya saya pinjamkan dengan tidak rela. Saya pakai The Fame, di rumah saya adanya The Fame, ya udah saya pakai The Fame. Ternyata bisa, jadi nggak jerawatan lagi, enggak. Jadi udah naik, istilahnya udah naik peringkat kan, dari bahan yang paling natural, yang paling ringan, saya udah bisa naik ke The Fame. Begitu naik The Fame, saya sekarang lagi beralih untuk ke Absolute, pengennya gitu. Tapi saya udah pakai ampul gitu. Bisa, Bu, bisa. Gitu. Terima kasih banyak Ibu Rina untuk share-nya. Ya, Bu. Perlu sabar ya Bu Diana buat naik kelasnya. Ya. Tapi ini mukanya udah jauh beda loh. Iya. Karena Bu Diana ini kan temennya istri saya, Bu Rini. Jadi mereka satu pelayanan di sekolah minggu. Mereka ini guru sekolah minggu gitu. Jadi saya sering banget ketemu kan gitu. Tiap minggu juga dulu waktu ibadah kan pulang selalu ketemu tuh gitu. Mukanya nggak kayak gini lah. Ya ini memang sudah berubah beda banget ya. Berubah beda banget gitu.
Nanti pakai naik tingkat terus lebih bagus Bu. Boleh kalau misalnya Dharma udah 1 box ya mau nyoba sinergi boleh. Atau mau naik kelasnya ke ampul biru atau misalnya kulitnya masih ada berminyak, mending tonernya masih toner The Fame aja. Tapi ampulnya udah boleh pakai ampul yang biru. Kayak gitu jadi di mix aja, di mix nggak apa-apa. Oke, silakan apabila ada yang mau bertanya lagi. Wah, Bu Ermin udah buka kamera nih. Biasanya Bu Ermin udah buka kamera mau ditanya nih. Silakan Bu Ermin. Ya, Silakan. malam semuanya. Ya, Bu Rini, malam. Tadi sih Pak kan udah sempat jelasin The Fame ke Absolute juga Bu Rini ya. Cuman yang saya mau tanya itu untuk khusus saya sendiri itu saya merasa nggak tahu ya apa kalau nggak pakai, kan saya pakai bedak ya, kalau nggak pakai bedak itu masih kayak kusem gitu. Nah itu apakah saya harus ke The Fame dulu baru Absolute atau ke Absolute? Saya usianya 50 Bu. Nggak kelihatan Bu kalau 50 tahun. Kalau 50 itu tadi sekitar umur berapa tadi? 3 kepala 4 ya? Iya. Nah, 50 lebih. Nggak kelihatan, iya kirain 30-an. Bu, kalau sudah usia 50 ya Bu ya, dengan kulit yang normal atau tidak masalah dengan jerawat, itu harusnya memang absolut. Cuman mungkin Bu Ermin ini mungkin pembersihannya yang kurang benar mungkin ya Bu. Saya nggak tahu apakah ada pakai evening care secara lengkap dengan cara yang benarkah? Apakah sudah benar dipnya harus sampai yang deep cleanser sampai pokoknya sampai ada 2 menit lah gitu. Nah, terus ya, habis itu lalu foam cleanser foamnya difoamkan gitu ya. Peeling gel juga udah bisa. Oke. Berarti absolutnya udah pakai apa aja nih Bu Ermin? Belum sih, absolutnya cuman ini spot out sama ampul yang biru Bu. Oke, tanpa toner Bu? Nah itu belum. Oke, wajib ya Bu. Jadi istilahnya sebelum kita pakai ampul, kenapa akhirnya kulit wajah kita mungkin masih kelihatan kusam karena toner itu yang memberikan menyeimbangkan pH kulit wajah kita dan membuat skincare berikutnya itu masuk lebih dalam. Jadi kenapa mungkin kalau cuma ampul aja pasti hasilnya nggak maksimal sih ya, toner tuh wajib. Jadi mungkin nanti bisa ditambahkan toner absolut, ampul nggak apa-apa tetap. Lalu mungkin Ibu bedanya pakai apa Bu? Body Shop. Oke, nah di Atomy ini belum ke grup make up ya Pak ya, masih ada lah. Tadi yang di grup make up tuh harusnya ada Healthy Glow Base Bu. Healthy Glow Base-nya Atomy itu bagus banget dan nggak mahal, 175.000 plus BB cream. Jadi kalau saya suka, kenapa muka saya itu kadang menurut saya itu saya nggak suka matte, jadi saya nggak suka pakai bedak. Saya sukanya pakai yang kelihatan glowing. Jadi saya pakainya Healthy Glow Base itu saya mix dengan BB cream. Saya mix dulu, saya campur dulu dikit-dikit aja, sebenarnya nggak banyak, dikit aja, lalu dioleskan ke seluruh wajah itu. Pasti dapat glowingnya Bu, pasti dapat, nggak mungkin enggak. Dan Healthy Glow Base itu ada melembabkan juga. Jadi istilahnya itu nanti akan dapat banget glowingnya pasti, nggak akan kusam. Tetapi tonernya wajib, tonernya. Oke. Tadi dipadukan itu setengah-setengah ya Bu ya? Ya, dikit-dikit, cuman satu pam. Saya kayaknya ada gambarnya dulu pernah bikin kolase gitu, seberapa nanti saya kirim Pak Ken aja ya. Jadi cuman sebutir kayak setetes gitu plus BB cream setetes, saya mix, saya oleskan seluruh wajah, itu udah sedikit aja udah rata banget ke wajah. Nah, kalau Ibu sukanya matte ya tambah bedak tabur lagi nggak apa-apa. Kalau nggak suka tetap pengen glowing, bagus glowing, nggak usah pakai bedak, udah kelihatan bagus banget Bu. Nah, nanti kalau kulit udahnya udah bagus boleh pakai cushion. Atomy kan ada gold cushion itu ya, itu juga bagus banget sih. Bisa dapat efek glowingnya. Tetapi harus Healthy Glow Base dulu. Oke, jadi mending pakai BB cream daripada cushion ya? Saran Ibu. Gini, kalau BB cream tuh ringan Bu. Jadi
kalau untuk make up wajibnya adalah sunscreen udah masuk skincare ya, sunscreen, lalu setelah itu healthy glow base. Healthy glow base ini fungsinya untuk base. Jadi dia itu supaya bedak foundation itu tidak masuk ke pori-pori wajah kita. Dan healthy glow base-nya Atomy itu bagusnya dia memberikan efek glowing, kan healthy glow base. Dia ada pelembabnya juga, ada SPF-nya juga. Jadi istilahnya healthy glow base itu udah bagus, sama BB cream itu untuk harian. Kalau suka cushion itu berarti yang suka nutup cover, karena cushion itu lebih cover ke masalah-masalah kerut, flek kayak gitu sih lebih cover ya. Kalau mungkin lebih suka yang orang suka lebih kelihatan pakai bedak mungkin cushion. Tapi cushionnya Atomy itu nggak beda dengan foundation yang di luaran yang mungkin kelihatan demblok, orang Jawa ngomongnya demblok ya masnya, kelihatan menor banget ya. Punya Atomy itu alami sih, bagus banget sih. Saya bingung kalau ngomong produk Atomy semua bagus. Iya. Iya. Kalau harian sih saya cuman healthy glow base sama BB cream aja kok Bu. Itu udah kelihatan banget bagusnya. Soalnya kalau cushion agak berat ya Bu ya. Berat. Tapi harus pakai healthy glow base dulu Bu. Saya malah kalau pakai cushion itu healthy glow base saya pakai healthy glow base, lalu saya cushionnya nggak pakai sponnya, saya pakai tangan, saya ambil airnya, saya total gitu, saya oles rata. Itu menurut saya lebih masuk ke saya daripada pakai sponnya, karena sponnya ini kan nggak bisa masuk ke pori-pori ya, pori-pori saya agak besar sih jadinya lebih masuk kalau dia pakai cairannya, saya ambil cairannya gitu. Itu untuk cushion gitu. Oke, makasih. Nanti mungkin kita harus bikin satu sesi lagi ya. Sesi yang untuk make up, benar. Iya. Hari ini skincare ya. Jadi memang nggak bisa dijelaskan semua produk Atomy, luar biasa banyaknya. Iya. Ya. Saya yang bukan wanita, member saya nanya semua, maskara lah, eyeliner lah ke saya ya. Saya pribadi kagak, saya bilang ya gimana saya bisa menjelaskan, akhirnya ya untung ada Bu Rini yang kadang suka bantu menjelaskan ke saya. Nah mungkin teman-teman apabila masih ada yang mau bertanya, ini masih ada waktu 1 menit ya. Kalau tidak ada mungkin nanti bisa ditanya di grup ya. Atau Bu Aling masih ada yang mau ditanya nggak? Mungkin masih. Saya mau tanya Pak. Oke silakan Bu Aling. Ini dekat nih. Jember ke Malang. Pori-porinya besar gimana? Apa Bu? Pori-pori besar. Nah, Bu Sudarsi nanya nih. Bu Sudarsi, pori-pori besar tuh kayak saya itu kalau misalnya pembersihan wajib ya Bu, double cleanser wajib. Rajin pakai peel off mask Bu. Peel off mask tuh penting banget untuk membantu mengecilkan pori-pori. Lalu skincare-nya itu boleh disesuaikan dengan jenis kulit. Yang penting adalah peel off mask-nya. Jadi kenapa peel off mask nih saya sampai membuat challenge di grup saya itu 30 hari pakai peel off mask setiap hari. Itu hasilnya itu mereka merasa pori-pori mengecil, lalu tekstur kulit wajah kita tuh jauh lebih baik sih. Jadi untuk pori-pori menurut saya peel off mask tuh kunci utamanya. Tetapi kalau pembersihannya tetap kotor ya kita jadi menimbun kotoran, kita tutup lagi dengan peel off, jadilah jerawat Bu, kayak gitu. Kalau misalnya pembersihannya udah bersih, kita pakai skincare lengkap, baru kita pakein peel off mask, itu udah kita setelah lepas peel off masknya nggak usah pakai skincare lagi. Itu kalau malam hari sih ya, kalau malam hari. Jadi suka pakai saya malam hari, kayak gitu. Iya. Pakai setiap hari Bu. Kalau misalnya pori-pori besar terus pakai yang cushion itu nggak bisa ya Bu ya, pasti deplok-deplok kayak ya. Kelihatan kayak nggak bisa masuk Bu. Saya sendiri itu kalau pakai cushion yang pakai sponnya itu nggak bisa masuk. Ibu mungkin harus tambah healthy glow base, karena healthy glow base ini kan dia base ya. Dia itu lebih saya makanya kalau pakai cushion nggak pakai sponnya. Saya pakai healthy glow base dulu, pakai seluruh wajah, baru saya ambil airnya pakai tangan saya. Jadi di sponnya dalamnya itu saya gini kan keluar nih, lalu saya pakai ini kayak pakai BB cream gitu. Saya lebih suka pakai BB cream karena dia lebih cover ke pori-pori yang besar Bu, daripada cushion. Ya Bu, gitu. rajin masker aja Bu. Ya. Ya, oke Bu Sudarsi, pakai evening care-nya, peel off mask-nya tiap malam biar pori-porinya makin kecil. Karena kalau peel off mask itu kan memberikan kelembapan pada kulit. Jadi kulit yang lembab itu pori-pori akan mengecil karena kulitnya lembab ya, moist ya. Iya. Oke, kulit silakan. saya kering.
Iya. Nah, dibikin lembab dulu, Bu. Kalau belum lembab-lembab, celepin ke air, Bu. dibantu. Tapi Kompres Bu es. Sudarsi, kalau mau pakai peel off harus skincare dulu ya Bu, lengkap ya. Double cleanser semuanya. Ya. Jadi skincare masuk dulu, jangan kita pakai peel off dulu, dikelupas baru pakai skincare. Nggak terlalu maksimal. Jadi kita pakai skincare dulu lengkap, baru ditemplokin peel off, Mas. Nah, inilah keunikannya pemakaian masker di Atomy ya. Dipakainya terakhir setelah semua skincare atau apapun perawatan lebih dulu dipakai. Baru ditutup dengan terakhirnya masker, mau bawa tidur juga boleh. Gitu. Iya. Oke, Bu Aling, silakan. Bu, untuk saya kan nggak suka pakai bedak. Apakah setelah skincare sudah dipakai, saya hanya pakai healthy glow base-nya aja boleh nggak? Boleh. Ada setelah sunscreen ya Bu ya, misalnya setelah skincare lengkap pakai sunscreen, terus baru pakai healthy glow base boleh. Ada orang-orang yang pakai skincare, pakai healthy glow base baru pakai sunscreen. Kalau saya sayang, karena healthy glow base ini kan memberikan efek glowing ya. Pada waktu kita pakai skincare, pakai sunscreen, make up di luar. Jadi istilahnya itu healthy glow base terakhir gitu loh. Boleh. Tetapi kalau misalnya kalau kayak golongan Cika itu dia sukanya healthy glow base dulu baru sunscreen ya. Dicoba aja sih nyamannya yang mana. Kalau saya lebih nyaman sunscreen dulu udah selesai, udah dia masuk baru saya pakai healthy glow base. Gitu. Boleh kok, cuman healthy glow base aja boleh. Itu udah bagus kok hasilnya. Maksudnya apakah seperti kita pakai bedak begitu? Kalau saya seperti sebelumnya itu kan ada satu krim itu dia seperti bedak tapi dia juga sunscreen. Oh enggak. Dia itu bentuknya kayak kalau botol Bu. Jadi dia bentuknya kita udah langsung gini, dia udah kayak foundation tapi pakainya itu dioles sedikit aja udah rata sih. Jadi enggak yang susah nariknya enggak. Jadi dia bentuknya kayak foundation cair ya, tapi enggak encer. Tapi gimana ya? Bentar, nanti saya lihatkan gambarnya. Saya kayaknya punya gambarnya. Maksudnya setelah dipakai, apakah kita seperti pakai bedak gitu? Iya, jadi dia itu lebih ada efek glowingnya, tetapi nggak demblok kayak bedak ya Bu. Yang mau bahasa Indonesianya apa ya, Masnya? Dapat kelihatan glowingnya, kelihatan kita itu habis mandi gitu loh. Kalau kadang orang kan kelihatan nggak pakai bedak, nggak pakai apa, kayak kelihatan nggak mandi gitu ya. Tapi coba deh, Bapak Ibu di sini cobalah healthy glow base. Kalau misalnya suka ada BB creamnya lebih bagus banget. Itu udah pegangan saya dari zaman jerawat sampai sekarang tuh saya ya cuma healthy glow base sama BB cream itu. Suka banget saya sama itu. Pakainya hanya pagi hari aja ya. Malam nggak perlu. Nggak perlu Bu. Itu kan make up, itu udah masuk di make up. Malam udah pakai skincare aja, pakai peel off tidur Bu. Nggak perlu pakai sunscreen, nggak perlu pakai bagian make up lagi kayak gitu. Tapi untuk kulit sensitif nggak boleh ya, healthy glow base ya? Boleh Bu, boleh, nggak ada masalah. Berjerawat asal boleh. Saya dulu pakai healthy glow base pada waktu saya jerawatan. Tetapi kita tahu pembersihannya harus bersih ya Bu. Nggak boleh nanti udah pakai healthy glow base aja terus kita pakai sabun aja. Nggak bisa bersih pasti. Jadi harus mild cleansing water, terus pakai sabunnya mau pakai sabun apa aja boleh. Yang penting adalah pada waktu kita mau pakai bedak, pakai kasih, pakai cushion, pakai macam-macam itu nggak ada masalah. Yang penting pembersihannya nanti bersih gitu loh. Itu nggak akan bikin masalah dengan kulit wajah kita. Jadi fungsinya dia untuk mencerahkan gitu. Ada pelembabnya, dia ada glowingnya, ada efek sedikit kayak pakai bedak sedikit, tapi nggak yang kelihatan banget sih Bu. Netral. Dan BB creamnya Atomy yang kecil itu, yang 125.000 itu satu warna, tetapi dia menyesuaikan dengan jenis kulit wajah kita. Jadi saya sering kali demokan ke orang ya, maaf yang ada yang kulitnya gelap, ada yang kulitnya apa, pakai healthy glow base sama BB cream itu akan tunggu aja sekitar 10-15 menit, dia akan mengikuti kulit wajah kita. Tonnya itu akan mengikuti jenis wajah kita, tidak terus jadi putih, kelihatan orang beda leher sama muka beda banget tuh enggak. Jadi saya sukanya produk Atomy yang healthy glow base sama BB cream itu dia mengikuti kulit wajah kita warnanya.
Next mungkin ya Pak ya, saya diundang lagi Pak Ya, untuk ya. ngomong yang masalah make up ini Pak. Ya, Ini soalnya udah masuk di make up kan, bedak, foundation dan lain-lain. Ya. Soalnya ini sudah 2 jam, nanti bayarannya saya bengkak ini ya. Jangan gitu lah Pak. Oke, teman-teman semua ya, saya rasa kita sudah jam 9 lebih. Bu Rini juga sudah banyak berbagi kepada kita semua. Saya ucapkan terima kasih Bu Rini mewakili semua tim saya atas ilmu yang dibagikan. Semoga ini bisa menjadi bekal untuk grup kita ya, khususnya buat lebih memahami tentang skincare. Oke, Bapak Ibu sekalian, ada yang mau ditambahkan Bu Rini? Enggak, kalau misalnya nanti mungkin ada yang mau tanya tentang skincare, misalnya dia misalnya perlu pakai apa, nggak apa-apa nanti Pak lewat Pak Ken nanti tanyakan ke saya aja. Biasanya saya ada formnya, jadi usia berapa, jenis kulitnya apa, nanti suruh ngisi aja, nanti saya bisa kasih kira-kira pakai apa gitu Pak. Boleh, oke, lebih bagus. Kita bantu Bu Angel supaya nggak kerja sendiri. Ya Bu. Oke, ya, terima kasih semuanya ya. Saya rasa meeting pada malam hari ini saya sudahi dulu. Terima kasih sekali lagi buat Bu Rini, buat semua teman-teman juga yang hadir di malam hari ini. Sampai jumpa lagi ya, khususnya di hari Sabtu ya, buat Anda yang mau tahu konsep Miracle 7 hari Sabtu harus hadir. Oke? Selamat malam semuanya. Terima kasih. Sampai jumpa lagi.